Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Minatul Qadariyah dengan NIM 0322233176. Saya di sini akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah PowerPoint yang telah saya buat untuk menunaikan tugas video mata kuliah presenter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai format berita. Selanjutnya, jadi format berita televisi itu apa? Format berita televisi mencakup berbagai jenis penyajian berita, mulai dari lead-in hingga tayangan berita yang dikemas dalam satu kesatuan utuh. Dalam industri televisi, terdapat banyak variasi dalam penyajian seperti voice over, sound of type, package, live on cam, dan vox pop yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan esensi informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada struktur penulisan berita televisi. Pada awal pembukaan, bagian awal berita bertujuan untuk memberikan fokus yang jelas kepada pemirsa, menyampaikan esensi atau inti dari berita yang akan disampaikan. Terus ada pertengahan. Bagian pertengahan ini berita memberikan jawaban atas hal-hal yang ingin diketahui pemirsa, menjelaskan informasi secara mendalam dan terperinci. Selanjutnya ada akhir penutup. Bagian terakhir berita mengulang butir terpenting, menekankan manfaat berita bagi pemirsa dan memberikan perkembangan peristiwa yang diharapkan akan telah disampaikan sebelumnya. Baik, ada selanjutnya rumus 5C dalam penulisan berita di media televisi. Yang pertama, conversational, kayak berita ditulis dengan gaya bahasa bertutur, memadukan keakraban, dan menjelaskan dalam penyampaian informasi. Yang kedua, clear, kalimat yang singkat dan mudah dipahami sehingga dapat mengkomunikasikan informasi dengan jelas kepada pemirsanya. Yang ketiga, compelling, kalimat yang aktif dan menarik, mampu memberikan perhatian pemirsanya untuk terus menyimak berita yang akan disampaikan. Selanjutnya ada aturan dasar penulisan berita televisi. Yang pertama, televisi sifatnya sekilas. Pesan dalam berita televisi harus disampaikan secara singkat dan padat karena sifatnya yang cepat terlupakan. Yang kedua, audiovisual. Berita disajikan dalam bentuk audiovisual dengan penggabungan suara dan gambar yang efektif untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, keutamaan pada gambar. Terdapat kayak televisi lebih mengutamakan gambar atau visualnya dalam menyampaikan berita untuk menarik perhatian pemirsa. Selanjutnya ada alur perjalanan berita sebelum ditayangkan. Kayak yang pertama itu, reporter harus melaporkan kepada produsernya. Langkah pertama dalam proses penyiaran berita, reporter melaporkan berita yang harus diliput kepada produser untuk persiapan produksi. Yang kedua, reporter membuat intro berita. Reporter membuat preview dan logging, serta menulis naskah berita atau narasi berdasarkan liputan yang telah dibuat. Yang ketiga, reporter melakukan perekaman suara. Kayak langkah selanjutnya itu kayak melakukan perekaman suara atau dubbing atau voice over yang akan dipadukan dengan gambar untuk penyajian beritanya. Selanjutnya ada proses pengolahan berita di redaksi. Yang pertama harus penentuan materinya, menentukan materi berita yang akan diangkat dalam siaran televisi berdasarkan kepentingan dan nilai informasinya. Yang kedua, pemilihan bentuk liputan, menentukan bentuk liputan yang sesuai dengan materi berita tersebut seperti apakah akan ditayangkan sebagai live on cam atau live by phone. Ini ada membuat atau koreksi skrip, melakukan penyusunan atau koreksi naskah berita untuk memastikan informasi disampaikan secara akurat dan jelas. Selanjutnya ada proses pengolahan berita di redaksi. Ada penugasan liputan, menugaskan reporter untuk melakukan liputan secara langsung atau dari tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi terkini. Selanjutnya ada pemilihan gambar yang sesuai dan berkesan untuk mendukung penyajian berita sesuai dengan kebutuhan audiovisual. Lalu ada editing. Editing ini melakukan proses editing pada gambar dan narasi untuk menghasilkan berita yang siap ditayangkan kepada pemirsanya. Selanjutnya ada proses yang terakhir ini, proses pengolahan berita di redaksi untuk selanjutnya. Baik, ya yang pertama itu inventarisir materi. Kayak mengumpulkan materi berita yang telah diliput termasuk gambar, suara, dan informasi lainnya untuk disusun secara rapi. Yang kedua, pilihan materi. Pemilihan materi yang berita yang paling relevan, signifikan, dan mampu memberikan informasi yang tepat. Kepada misalnya itu harus dilakukan secara sesuai dan ada pemilihan materinya tertentu ya. Yang ketiga, pemilihan format penayangan. Menentukan format penayangan berita yang sesuai dengan konten tujuan, penyiaran, dan target pemirsanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.